Hai semuanya, kembali bersama kami di Multilingual Podcast. Bagi para penonton yang baru mulai menonton, selamat datang di podcast kami ya. Sesuai nama podcast kami, kalian akan ditemani dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Pada hari ini, kita akan ditemani oleh Brandon dan juga Tasya yang akan memberikan kita sedikit pandangan tentang pengaruh globalisasi di Amerika dan juga di Cina. Jadi guys, untuk sekedar latar belakang, Tasya adalah seorang sejarawan di Amerika dan Brandon adalah seorang ahli sosial budaya yang sedang mempelajari pengaruh globalisasi di Cina. Waduh, Fabian, saya masih belum bisa disebut ahli. Saya hanya tertarik dengan pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya di Cina. Kalian tahu tidak, masyarakat memiliki pandangan bahwa Cina itu masih kuno dan tradisional. Tetapi sebenarnya di Cina sudah banyak budaya-budaya yang berkembang akibat globalisasi. Betul banget tuh, tapi tidak hanya di Cina saja loh. Di Amerika juga ada banyak dampak yang terlihat akibat dari globalisasi. Ngomong-ngomong tentang globalisasi nih, kita pastinya harus mengetahui dulu dong, apa sih arti dari globalisasi itu? Nah, berhubung salah satu bintang tamu kita kali ini adalah seorang sejarawan di Amerika, dan pastinya fasih dan berbahasa Inggris. Saya akan bertanya dalam bahasa Inggris. So, Tasya, according to you, what is globalization? Jadi saya jawab dengan bahasa Inggris juga nih ya. Tentu, silahkan Tasya. Okay. It's a good question. So, globalization is the process by which the world is becoming increasingly interconnected and as a result of fast-growing worldwide communication and cultural exchange. Globalization creates transparency and increases diversity everywhere on Earth. I like how you define it, Tasha. Just out of curiosity, is there any influence of globalization in the USA? And can we know what the examples are? Obviously, there are many things influenced by globalization. If we look at the past, there is a lot of inequality ranging from gender inequality to racial inequality. One of the most prime example is the racial discrimination of dark-skinned people. They are treated as lesser human beings by the majority of white-skinned people. Oh, that's so awful. I agree. But most important thing, the situation is already better now, isn't it? Of course, helped by globalization, the dark-skinned people in the USA managed to regain some of their rights as humans. One of the biggest drivers is the campaign of Black Lives Matter, which is a global network built to bring justice, healing, and freedom to Black people across the globe. That's great to hear. By the way, what are the other influence of globalization? Globalization also enables the increase of trade in service, manufacture, agricultural, resources, and many more. This increases the overall economy and standard of living. But globalization also has its negative effects in the USA. There's some foreign company that is killing the local company. Also, some of the imported product isn't safe because the safety standards of the product doesn't match with the USA. Moreover, the USA's own culture is also endangered by globalization, especially the culture of its native civilization, which is the Maya, Inca, Olmec, and Aztec, that is forgotten in the sense of time. Okay, thank you for your info, Tasya. Nah, sekarang nih kita bakal lanjut ke Brandon. Seperti yang sudah disampaikan, ia adalah seorang ahli sosial budaya yang sedang mempelajari budaya di Cina. Memang hebat-hebat ya bintang tamu kita pada hari ini. Terima kasih, Fabian. 所以 Brandon，根据到目前为止的观察，全球化对中国社会文化的影响如何？在过去的10年中，中国的社会文化得到了长期发展。是的，我们能看到的最简单的例子就是进入中国的外国品牌数量。
我想得到外国品牌进入的例子有哪些？如果是食物，那有 McD 和 KFC；如果是衣服，那有 H&M，一者更多。哇，好多！除了疫情，进入的众多品牌，中国的全球化会对中国产生什么影响？全球化越扯大地，影响了中国的技术进步，例如工业技术、追逐语文里、资源为重点，现在是用汽车，而重要也发生了重大变化。过去中国的所有药品都是用照药植物，但现在很多都是用化学药品。Brandon, kan saya minta sih. Nah, setelah membahas pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya di Amerika dan Cina, saya jadi ikutan penasaran nih tentang pengaruh globalisasi di Indonesia. Pengaruh globalisasi di Indonesia dalam bidang sosial dan budaya dapat kita lihat dari makanan dan juga pakaian. Benar sekali tuh, di Indonesia ini sekarang sudah banyak makanan-makanan dari luar negeri, seperti steak, fast food, pizza, dan berbagai makanan lainnya. Selain itu, pakaian-pakaian adat yang dahulu sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti baju kokoh dan juga sarung, sekarang sudah banyak digantikan oleh kaos-kaos dan kemeja dengan berbagai merek. Oh, benar juga ya. Tapi selain itu, perkembangan iptek di Indonesia juga masih jadi jauh lebih cepat karena adanya globalisasi kan? Tentu saja, kalian tahu tidak? Bahkan 5 universitas negeri di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada, Universitas 11 Maret, dan juga Institut Teknologi 10 November sudah mulai bekerja sama untuk membuat mobil listrik yang terinspirasi dari adanya globalisasi. Nah, hal ini juga menunjukkan pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya nih, di mana yang dahulu penduduk Indonesia hanya menggunakan alat transportasi sederhana seperti kuda dan delman. Tapi sekarang kita bahkan sudah memulai riset kita sendiri untuk membuat mobil listrik. Oh, ternyata dampak positifnya ada banyak sekali ya. Terus, bagaimana kan dengan dampak negatifnya? Dampak negatif yang paling dapat kita rasakan adalah mulai hilangnya beberapa kebudayaan lokal oleh karena generasi muda lebih memilih untuk mengikuti budaya luar yang masuk ke Indonesia daripada budaya nenek moyang yang sudah ada selama ratusan tahun. Iya, betul sekali. Selain itu, karena adanya globalisasi, masyarakat Indonesia juga kehilangan jati dirinya sebagai warga yang ramah dan juga suka bergotong royong untuk saling membantu. Sekarang ini banyak warga Indonesia yang memiliki sifat individualis dan juga egois. Berarti dari percakapan kita hari ini, kita jadi mengetahui bahwa walaupun globalisasi memiliki banyak dampak positif, namun globalisasi ternyata juga memiliki banyak dampak negatif yang harus kita hindari ya. Tentu saja, oleh sebab itu, kita harus kritis dalam menghadapi era globalisasi ini. Oke, Brandon, Tasya, sepertinya ini kita sudah banyak mendapatkan informasi baru nih tentang globalisasi. Terima kasih ya atas waktu yang telah kami berikan untuk acara ini. Siap, dengan senang hati Fabian. Thank you for having us. Sekian podcast kami pada hari ini. Stay positive, stay curious, stay awesome. See you guys in the next episode. Bye-bye.